Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur senantiasa kita panjatkan, limpahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa. Kita diberikan oleh Allah kesempatan hidayah, ketenangan dalam melaksanakan ibadah. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam hal salat berjemaah di Musalla An-Nur. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat berkaitan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati apa orang tua kita yang hadir, dan kepada seluruh pemuda-pemudi, umumnya kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah kita dimuliakan dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, sesuai dengan jadwal yang insya Allah kita akan membahas tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk yang kali ini, kali pertama kita mengenal sejarah Nabi yang akan kita bahas dari awal. Kalau dia diurut lah bangsa Buik, kalau dia diurut dari sejarah awal, dari mulai zaman jahiliyah sampai wafatnya Nabi, bisa memalukan waktu 20 hampir jam. Kalau kini mulai jam 7, siapnya jam 7 besok pagi lagi kalau indah. Makanya pada kesempatan malam hari ini bukanlah, dan abang sampaikan, bukanlah cerita dongeng, tapi itu cerita yang bisa ditelusuri kebenarannya, cerita yang valid, yang Allah terbukti tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengaji sejarah, tapi ceritanya kau bersambung sampai di mana kita sambung balik bila masa yang akan datang. Nah, dan
bagi siapa yang indah memperhatian dan mawai yang lain-lain langsung masuk kali. Yang paling penting mandangannya dan simpan dalam kepala. Berawal dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan harta yang sangat berharga yang wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya, untuk tahu bahwa sejarah Rasulullah itu sangat penting untuk teladan kita. Bahwa kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad, karena sejarah Nabi Muhammad itulah gambaran, tauladan, contoh yang bisa kita ambil dalam hal apa sahaja dalam kehidupan orang. Ikut contoh teladan yang dirancang Allah langsung yang merancangnya, digambarkan, dicontoh sebagai pedoman untuk hidup manusia dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Itu menjadi pedoman kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana yang telah dikatakan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Al-apa lah bunyinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Lain tahu suri tauladan? Nah, suri tauladan itu untuk kadi contoh. Yang kadi contoh tu Nabi Muhammad, bunda nan kadi contoh tu ndak artis dah. Wak saja kehidupan artis, wak contoh baan tuak bajunya, wak baju takah tu. Dan itu baan bentuk gaya rambutnya, wak model lo gaya Justin Bieber. Iyo, wak model takah tu gaya rambut Wanda itu nan kau contohnya. Baan model rambut Lionel Messi, takah tu. Indah takah. Jadi nan awak jadikan suri tauladan nan kawak contoh dalam hidup awak, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nan kawak contoh. Nah, dan dengan kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad dari awal sampai akhir, maka kita sadari bahwa Islam yang awak gunakan kini, awak beragama Islam masing-masing kini bukan dapat secara mudah, tapi melalui perjalanan yang panjang dengan banyak tantangan Nabi waktu itu, dengan tantangan ditolak di tengah masyarakat, dengan tantangan bahkan nyawanya menjadi taruhan. Itu perjalanan yang panjang sehingga dapat awak beragama Islam kini. Awak beragama Islam dari keturunan, alhamdulillah, ayah awak beragama Islam. Iyo. Tapi walaupun awak beragama Islam, setelah balik dan berakal, wajib bagi awak untuk tahu mencari yang sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru bukan saja inyo orang Islam, bukan saja inyo orang agama Kristen, bukan saja orang agama lain, tapi setelah inyo balik dan berakal, wajib mencari tahu sesuatu yang benar,
dan sesuatu yang batil itu yang bisa dibuktikan akan bersumber kepada Islam. Nah, kemudian nan akan kita bahas sejarah dan akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Allah banyak sejarah-sejarah Nabi yang ditulis oleh para ahli sejarah, para ulama. Banyak macamnya sejarah, tapi nan paling dan menjadi sumber yang akan abang sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu Sirah Nabawiyah dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Safiyullah Safiyur Rahman, Syekh Safiyur Rahman, ingat ya, Syekh Sirah Nabawiyah, kalau sebut dalam buku kitabnya Sirah Nabawiyah, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu nan menjadi referensi dan akan dijalankan secara panjang lebar di dalam kitab itu. Jadi kalau punya kitabnya bisa baca surah. Dan kitab Syarah Nabawiyah, sejarah tentang Nabi, Syarah Nabawiyah oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan itu bahatu banyak kitab yang itu, karena kitab itulah yang telah terbukti valid. Banyak kitab yang lain, tapi itu kitab yang dilakukan perlombaan waktu itu dalam mengkaji sejarah Nabi Muhammad. Ini mendapatkan peringkat nomor 1 yang diajukan pada tahun 1397 Hijriah oleh Rabitah Al-Alam Al-Islamiyah. Diadukan perlombaan menulis sejarah Nabi, dan kitab Syarah Nabawiyah oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menjadi peringkat nomor 1. Karena apa alasannya? Karena sejarah bisa dibuktikan, valid, bisa ditelusuri. Kita masuk kepada sejarah. Sebelum kita masuk kepada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dalam kita mengkaji sejarah Nabi, kita diberikan pemahaman yang mendalam. Kita dijadikan dalam hati kita bertambah kecintaan yang tulus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanamkan kecintaan kita yang tulus semakin kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Awal mulanya yang pertama sekali, yaitunya kondisi Arab, lain tahu Arab, lain tapetnya di kota Mekah. Kondisi Arab waktu itu sebelum Nabi Muhammad lahir, masyarakat Arab dahulunya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Dengan ajaran yang diajarkan, yaitu mengajarkan tentang tauhid
beriman kepada Allah yang Esa. Itu ajarannya. Nah, berawal dari Nabi Ibrahim dan Ismail, ajaran pertama kali itu adalah ajaran tentang tauhid. Dari awal Islam ko lahadoi. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, dari generasi ke generasi, balah batuka ganti baganti, maka muncullah generasi yang merubah-rubah, yang timbul kelalaian dalam menjalankan syariat agama. Orang mulai lupa dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dilupakannya orang di masyarakat. Sehingga dengan kondisi kelalaian yang waktu itu, muncullah seorang tokoh yang sangat terkenal. Kalau di awak namanya kelompoknya suku. Kalau suku namanya di awak angku dakwah. Lah, kalau dakwah sinan kepala suku. Dan orang yang berpengaruh pada suatu kaum. Dan inyo melakukan perjalanan ke negeri Islam. Di masa ada yang tahu di mana bisa? Daerah sekitaran Damaskus, Suriah. Nah, negeri Islam. Kalau dari Makkah, kira-kira naik pesawat 3 jam. Kira-kira kilometernya 1.200 kilometer. Nah, lebih kurang. Setelah ini melakukan perjalanan yang bernama orang terkenal itu adalah Ammar bin Luhai. Siapa namanya? Ammar bin Luhai dari Bani Khuraimah. Inyo dari suku Bani Khuraimah melakukan perjalanan ke negara Islam. Perjalanan dagang. Sehingga pada suatu tempat dicarilah kurang banyak penduduk di sini dan menyembah ke patung. Menyembah ke patung. Sehingga tertariklah Ammar bin Luhai ko mencari orang menyembah ke patung. Orang calo kiroi. Rancak lo kiroi kalau wak menyembah ke patung. Iyo kece Ammar bin Luhai. Sehingga tertariknya nyobalah ci patung yang bernama siapa namanya? Ada tahu? Yang bernama Luban. Nyobalah ke negeri Makkah, patung diletakkan di samping Ka'bah. Tanya, maka karena inyo sampai orang yang berpengaruh, orang kepala suku didengar keceknya di orang, nyusuruhlah kaumnya untuk menyembah patung. Nyusuruh kaumnya, sehingga dek karena inyo orang nan didengar dek kaumnya, mengikulah kaumnya dan diikuti oleh suku-suku yang lain. Di Arab itu banyak suku-suku, bermacam ragam suku-suku. Nah, diikuti pula dari suku-suku yang lain. Sehingga berhala-berhala itu dibuat semakin banyak. Dijadikan bahan penyembahan. Kata Ammar bin Luhai, ikolah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan nenek moyang kita yang dahulu, kita menyembah yang itu. Jaleh kecilnya, iko yang batuai. Orang di negeri Islam menyembah patung iko, mereka mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Kece Ammar bin Luhai. Maka diikuilah oleh kaum suku-suku yang lain. Sehinggalah banyak patung.
sampai ratusan patuang nan tawe sehingga cie suku ada punya patuang untuk bahan sembahan. Nah, di tengah kondisi nan tengah itu, bahwasanya penduduk Arab yang dinamakan dengan zaman jahiliyah itu terdiri dari berbagai macam suku-suku kaumnya yang inyo berciri khas. Kalau yang pertamanya adalah ada namanya bangsawan dan budak. Bangsawan dan budak. Bangsawan apa? Ada tahu bangsawan? Bangsawan itu bukan yang kecil bang, bangsa yang hidup di awan, tidak. Bangsawan itu orang yang kaya, orang yang mempunyai pengaruh, orang yang mempunyai pangkat jabatan, orang yang bapitik. Itu bangsawan. Kalau budak, orang dan miskin dan disuruh-suruh. Karena pada zaman jahiliyah itu budak sangat rendah martabatnya, orang miskin sangat rendah martabatnya. Dan orang Arab ini mayoritas yaitu berdagangan, berdagang. Karena perdaganganlah jadi jaleh ma orang nan kayu, ma orang dan batai. Orang nan kayu, orang bangsawan tadi, inyo manggaleh dengan galehan yang modalnya gadang, sehingga inyo bergerak dengan bisnis gadang. Kalau orang budak, orang ketek, inyo bisnisnya kecil-kecilannya, ketek modalnya, sehingga jaleh nampak perbedaannya. Jaleh nampak perbedaannya antara bangsawan, orang nan kayu dengan orang yang bantai. Dan orang yang kayu itu sangat berkuasa, bangsawan, sehingga bisa budak orang dan miskin inyo bali untuk disuruh-suruh. Nah, nyo bali untuk disuruh-suruh. Makan budak uli berjual belikan. Lain tahu budak? Lah, budak bangsa berjual belikan. Misalnya orang menjadi budak orang saya, uang bank Bali ya wak, kan tuan awak lah dulu. Awak punya tuan lah dulu. Tuan, bukan Tuhan ya, tuan tu. Maksudnya uang bank Bali wak, nyuri tuan. Jadi awak manolong, dan pangsuruh buat kerajaan. Tidak dong, tapi makanannya tidak ada gaji. Kalau pembantu dapat gaji, budak pun nak gaji. Soalnya lah Bang Bali, lah punya balik. Nah, itu kesenjangan pada zaman jahiliyah. Antara orang segala kayu sangat berbeda. Kemudian, kalau dalam suku, inyo berbagai macam suku sangat kesetiaan pada suku sangat gadang. Sehingga memandang suku lain pertikaian acuk terjadi. Acuk parang di suku lain, acuk bacaka karenanya kelompok sukunya joni. Asalkan kelompok inyo, asalkan suku inyo dak tahu batue, dak sawi salah nyo beda. Itu konsepnya jahiliyah. Sehingga kepala suku mengatakan indak pernah kenal sianan salah, dak kenal sianan batue. Pokoknya kalau inyo kaum suku awak beda, itu sama jahiliyah. Walaupun inyo salah, walaupun inyo batue, tapi inyo keluarga awak beda, itu zaman jahiliyah. Islam mengutamakan kebenaran sianan batue, sianan salah. Sehingga Nabi mengatakan, walaupun yang mencuri itu Aisyah anakku, maka aku akan potong tangannya. Tentu kalau dan batue dan salah. Kalau zaman jahiliyah tidak, asalnya keluarga awak beda. Nah, itu zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi Muhammad.
Itu yang kedua. Dan ketiga, zaman jahiliyah yang paling tragis nasib perempuan. Nasib perempuan. Nah, kalau tak turun Nabi Muhammad, awak tidak ada diri. Zaman jahiliyah perempuan tak ada punya harga diri. Bahkan di pasiran-siran di pasar, bahkan orang tua yang melahirkan anak perempuan inyo kumpulan hidup-hidup karena menjadi aib baginya. Yo, karena aib, karena hanya karena mau balang petaka, karena tak ada aturan di sana. Nah, orang tua, ayah yang sudah mengubuin anak bayinya yang baru lahir, anak perempuannya, kemudian istrinya menangis, inyo katakan kepada istrinya, biarlah anakku mati kini dan kubuin kini daripada nanti menjadi aib, menjadi bala untuk keluarga Allah, dan istrinya tak bisa apa-apa. Dan tentu perempuan untuk ada Nabi Muhammad mampu terangkat derajat perempuan. Kalau tak tipu Nabi Muhammad mak bawa dan waktu tak ada arti. Nah, karena hidup perempuan pada zaman itu. Nah, kemudian perempuan sudah itu hukum pada zaman jahiliyah, hukum yaitu hukum rimbo, yaitu seperti binatang buas, sianan mana inyonan bakuaso, sianan mana inyonan bakuaso. Akan tetapi ada sebagian sifat yang melekat pada orang jahiliyah itu yang elok, tapi tidak terarah. Yang mana sifat yang elok itu? Yang pertama ada namanya sifat dermawan. Dermawan itu apa? Sukomagia. Apa dermawan? Suko membantu. Apa dermawan? Tukar. Nah, makanya itu juga suko memberi lah. Suko magia. Sehingga suatu orang dermawan mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah aku, maka pulangnya akan kenyang. Itu. Baru kenyangnya, nyawa dia makan. Nah, kemudian ada orang elok dulu tentang keberaniannya. Keberaniannya. Yo, keberaniannya. Sehingga ada orang tentara yang mengatakan kepada anak laki-lakinya, hanya pengecotlah yang lari dari musuhnya. Itu berani. Kemudian orang Arab, inyo orang yang menapiki janji. Kalau bersumpah, yubana di kerajaannya. Sehingga kepala suku mengatakan, lebih banyak mati di medan perang daripada tidak menjalankan janji sumpah dan Allah dikatakan. Dan akan tetapi itu sifat dan elok tidak diiringinya dengan sesuatu yang baik. Sifat yang elok itu dengan akhlaknya yang buruk, kedermawanan menjadi tampil untuk inyo pamer harta. Kedermawanan menjadi tampil untuk pamer harta. Siaran paling kayu itu bunuh.
Kemudian keberanian digunakan untuk apa cakap, mencari lawan, mampu bacakan antara suku pada lingkungan Arab Makkah waktu itu. Nah, karena apa? Karena akhlaknya yang buruk. Kalau segi